Sejarah mengayau suku Dayak. Sumber website google.com, www.kompasiana.com, www.tinaborneo.blogspot.com. Sejarah mengayau suku Dayak. 9 November tahun 2012. Kayau itu adalah kata-kata yang sangat angker dan menjadikan momok menakutkan bagi masyarakat yang belum mengenalnya. Menurut pandangan orang Dayak, kepala itu adalah memiliki kekuatan supranatural yang sangat tinggi dan juga sebagai simbol tingginya strata atau status sosial seseorang di dalam masyarakat apabila semakin banyak mendapatkan kepala. Bahkan dalam tradisi adat Dayak kayaknya apabila seorang tersebut memiliki banyak kepala hasil mengayau, maka akan berhak memiliki taring macan kumbang di telinga. Dan di sebagian daerah Kalimantan ini kehormatan tersebut bisa diberikan dengan cara membuatkan motif tato khusus tergantung daerah. Biasanya semakin banyak hasil kayau itu bisa dilihat dari mandalnya, terutama Dayak yang di Kalteng, yaitu ketika semakin banyaknya rambut di hulu mandau dan juga semakin banyak tato yang ia punya seperti tato melingkar. Biasanya para panglima yang memiliki tato ini, biasanya para pangkalima yang memiliki tato ini. Sebenarnya kayau itu sendiri tidak seperti apa yang masyarakat selama ini tafsirkan. Adapun para penulis menyatakan bahwa kayau itu adalah pemburu kepala. Sebenarnya tidak tepat bila dikatakan demikian, karena kayau itu sendiri hakikatnya adalah bukan memburu, namun lebih tepat dikatakanlah hukum sebab akibat di tatanan masyarakat Dayak. Karena ketika dia berbuat, maka dia yang menanggung dari akibat perbuatan tersebut. Kayau menurut tradisi Dayak adalah di mana seseorang kesatria itu memang harus memotong kepala demi satu tujuan, yang dimana tujuan tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan tersistematis, dan dalam tujuan tersebut tidak bisa asal-asalan, karena masyarakat adat Dayak juga mempunyai adat ataupun aturan yang melarang tentang pembunuhan. Ini yang dikenal dengan sebutan putang oleh Dayak Katingan, asaki atau menyaki oleh Dayak Katingan. Adapun jenis kayau menurut versi Kapuas, Dayak Otdanum dan Katingan, Dayak Katingan, keluarga atau subsuku Dayak Ngaju adalah sebagai berikut. 1. Kayau tabuh adalah di mana ketika ada suatu peperangan memang mengharuskan mereka untuk memotong kepala dan atau karena keterpaksaan, sehingga memang dilakukan seperti itu. Kayaknya pada zaman sebelum penjajahan ataupun misionaris datang ke Pulau Kalimantan. Yang kedua, kayau asang adalah keinginan seseorang untuk mencari kekuasaan dan kekuatan, atau hanya ingin mencari status sosial yang lebih tinggi di dalam tatanan sosial masyarakat. Semisal kita tahu dalam sejarah perjalanan Amai Daun, dalam kurung itu Dayak Utdanem Kapuas Kalteng. Yang ketiga, kayau adat adalah seperti yang kita tahu selama ini adalah pertama, untuk suatu upacara tiwah maka harus ada kepala manusia untuk sebagai syarat pelengkap tiwah, yang dimana fungsinya itu sendiri adalah untuk menjadikan yang kena kayau tersebut sebagai budak di alam nirwana atau surga. Upacara tiwah itu sendiri adalah upacara pengangkatan tulang belulang orang yang sudah mati untuk dipindahkan ke sandung atau lihat kahayan atau pambak atau ketingan, yang dimana tujuan itu sendiri adalah untuk menyempurnakan perjalanan orang yang sudah mati tersebut ke alam nirwana ketujuh
atau disebut dengan Lewu, Tatau, Habaras, Bulau, Abusung, Hintan, Akarang, Lamiang. Lewu Tatau dia rumpang tulang rundung raja dia kamalasu uhate. Kemudian yang kedua adalah Kayau adat, karena menghina penyang seseorang yang di dalam masyarakat adat tersebut, terutama masyarakat adat Dayak Kalteng, karena memang ini disebut dengan pali dan bisa mendatangkan kutuk langsung dari Ranying Hatala Langit bagi si penghina tersebut. Begitu juga dengan kampung halaman yang selama ini dia huni tersebut. Dan karena penghinanya tersebut, maka dia biasanya akan dihukum adat oleh ketua adat dengan memenggal kepalanya. Yang terpenting, perhatian ini hanya terjadi pada zaman dahulu saja. Kalau untuk zaman sekarang, setelah perjanjian Dayak di Tumbang Anoy, hal tersebut sudah tidak pernah terjadi lagi. Yang keempat itu Kayau Habales atau Hapalas. Maksudnya di sini adalah di mana hak Kayau tersebut mempunyai tujuan untuk balas dendam akibat kekalahan yang terjadi selama peperangan yang pernah terjadi, dan atau pembalasan dendam akibat suku lain pernah mengayau masyarakat suku tersebut. Namun setelah kolonial Belanda masuk, dengan berbagai cara pula mereka melakukan agar hak Kayau tersebut tidak terjadi. Karena itulah salah satu momok menakutkan bagi kolonial Belanda pada saat itu, dan juga menjadi penghalang bagi Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan, sehingga mereka pun melakukan pendekatan terhadap para sesepuh Dayak, ketua adat Damang Isur, untuk menyepakati agar hal itu tidak terjadi. Dan melalui politik etis kolonial Belanda VOC yang akhirnya melahirkan kesepakatan Tumbang Anoy, pemerintah Belanda juga mendekati etnis Dayak dengan cara yang halus dan tidak berperang, tapi mereka menggunakan misionaris. Maka tidak heran diberi nama Borneo yang artinya lahir baru. Namun setelah kesepakatan tersebut dilaksanakan agar hak Kayau tersebut tidak lagi dilaksanakan, bukannya Dayak tidak bisa mengayau lagi, tapi justru tambah menguatkan posisi Dayak dan semakin membuat pertahanan Dayak pada zaman itu semakin kuat. Dan dengan seiring waktu, kolonial Belanda pun sudah semakin tersingkir. Mereka pun akhirnya benar-benar dan pelan-pelan meninggalkan Pulau Kalimantan karena tekanan yang bertubi-tubi oleh penduduk pribumi. Perjanjian Tumbang Anoy ini merupakan sebuah perjanjian yang sangat penting yang ada di Pulau Kalimantan ini. Karena perjanjian inilah persatuan suku Dayak semakin dalam dengan filsafat Rumah Betang. Berikut isi perjanjian Tumbang Anoy. Pertemuan Kuala Kapuas 14 Juni 1893 membahas 1. Memilih siapa yang berani dan sanggup menjadi ketua dan sekaligus sebagai tuan rumah untuk menghentikan 3H. Hakayau sama dengan saling mengayau, Hopunu sama dengan saling membunuh, dan Hatetek yang artinya saling memotong kepala musuhnya. Yang kedua, merencanakan di mana tempat perdamaian itu. Yang ketiga, kapan pelaksanaan perdamaian itu. Yang keempat, berapa lama sidang damai itu bisa dilaksanakan. Yang kelima, Residen Banjar menawarkan siapa yang bersedia menjadi tuan rumah dan menanggung biaya pertemuan. Damang Batu menyanggupi, karena semua yang hadir juga tahu bahwa Damang Batu memiliki wawasan yang luas tentang adat istiadat yang ada di Kalimantan pada waktu itu. Maka akhirnya semua yang hadir setuju, dan ini disiahkan oleh Residen Banjar. Kesepakatan 1. Pertemuan damai akan dilaksanakan di Lewu atau Kampung Tumbang Anoy, yaitu di Betang, tempat tinggalnya Damang Batu. Yang kedua,
Diberikan waktu 6 bulan bagi Damang Batu untuk mempersiapkan acara. Yang ketiga, pertemuan itu akan berlangsung selama 3 bulan lamanya. Yang keempat, undangan disampaikan melalui tokoh atau kepala suku masing-masing daerah secara lisan sejak bubarnya rapat di Tumbang Kapuas. 5. Utusan yang akan menghadiri pertemuan damai itu haruslah tokoh atau kepala suku yang betul-betul menguasai adat istiadat di daerahnya masing-masing. Yang keenam, pertemuan damai itu akan dimulai tepat pada tanggal 1 Januari 1894 dan akan berakhir pada tanggal 30 Maret 1894. Pertemuan damai dari 1 Januari 1894 hingga 30 Maret 1894 di Rumah Betang Damang Batu di Tumbang Anoy. Dalam pertemuan damai itu menghasilkan beberapa keputusan. 1. Menghentikan permusuhan antara suku Dayak yang lazim disebut 3H. Hakayau artinya saling menggayau, Hapunu artinya saling membunuh, dan Hatetek artinya saling memotong kepala di Borneo pada waktu itu. 2. Menghentikan sistem jipen atau hamba atau budak belian dan membebaskan para jipen dari segala keterikatannya dari tempuh atau majikannya sebagai layaknya kehidupan anggota masyarakat lainnya yang bebas. 3. Menggantikan wujud jipen yang dari manusia dengan barang yang bisa dinilai seperti baanga, tempayan mahal atau tajau, halamaung, lalang, tanah atau kebun atau lainnya. 4. Menyeragamkan dan memberlakukan hukum adat yang bersifat umum seperti bagi yang membunuh orang lain maka ia harus membayar sahiring, sanksi adat, sesuai ketentuan yang berlaku pada yang digunakan lawannya. Yang kelima, memutuskan agar setiap orang yang membunuh suku lain ia harus membayar sahiring sesuai dengan putusan sidang adat yang diketuai oleh Damang Batu. Semuanya itu harus dibayar langsung pada waktu itu juga oleh pihak yang bersalah. Yang keenam, menata dan memberlakukan adat istiadat secara khusus di masing-masing daerah sesuai dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan yang dianggap baik dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan bisa mengerti sejarah mengayau suku Dayak dan bisa memahami apa arti sebenarnya dari hakayau atau mengayau atau kayau itu sendiri. Sekian dan terima kasih.